Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah. Para calon siswa-siswi SMPN 4 Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang kakak banggakan dan kakak cintai. Pada hari ini, materi kepramukaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2020-2021 akan kakak sampaikan secara daring, mengingat masa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Tapi kakak yakin kalian tidak akan berkurang semangatnya untuk mengikuti. Bahkan kalian bisa menyimak berulang-ulang sehingga kalian menguasai materi kepramukaan yang kakak sampaikan. Kalian sudah mengenal kata pramuka sejak kalian di bangku sekolah dasar. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi seorang anggota pramuka harus terus berjiwa muda, harus semangat, pantang mundur, dan selalu penuh inspirasi, penuh inovasi untuk selalu berkarya, bermanfaat karyanya untuk orang lain dan diri sendiri, sehingga kalian selalu punya prestasi di dalam hidup yang penuh tantangan ini. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka, yang mana tingkatannya yang pertama untuk usia 7-10 tahun, yaitu untuk siswa sekolah dasar yang dinamakan pramuka siaga. Kemudian untuk siswa-siswi SMP usia 11-15 tahun yang dinamakan pramuka penggalang. Sedangkan kalau kalian sudah di tingkat SLTA, baik di SMA maupun SMK, maka pramuka yang harus kalian ikuti yaitu pramuka penegak usia 16-20 tahun. Kemudian untuk pramuka pandega usia 21-25 tahun itu biasa diikuti oleh para mahasiswa selepas SLTA. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Para calon siswa-siswi SMPN 4 Cipatat sebagai calon anggota pramuka tingkat SMP yang berusia 11-15 tahun, yaitu pramuka penggalang. Di dalam pramuka ada sasaran akhir, yaitu memiliki watak, dibentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Maka sangat disayangkan dan bukan seorang anggota yang baik jika anggota pramuka
yang sejak SD sampai sekarang masih bicara kasar, masih suka bicara ada kata binatangnya, kalau dalam bahasa Indonesia suka gugag-gogol, dan perbuatan jelek lainnya, maka itu bukan seorang anggota pramuka yang baik. Karena anggota pramuka yaitu yang punya watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kemudian, jika seorang anggota pramuka tidak menghormati yang lebih tua, orang tua, guru, tidak sayang kepada yang lebih muda, itu bukan seorang anggota pramuka yang baik. Kita lanjutkan ke sejarah pramuka. Calon siswa-siswi SMPN 4 Cipatat yang kakak cintai, pramuka sudah lama didirikan, yaitu sejak tahun 1923, ditandai dengan didirikannya oleh Belanda gerakan atau organisasi pandu atau kepramukaan nasional yang disingkat NPO, yaitu dari Nationale Padvinderis Organisasi yang didirikan di Bandung. Nah, di Jakarta juga didirikan oleh Belanda sama, yaitu Kepanduan Pemuda yang disingkat JIPO, kepanjangan dari Young Indonesische Padvinderis Organisasi. Itulah sejarah pramuka di Indonesia yang didirikan tahun 1923. Berarti didirikan pertama kali oleh Belanda. Adapun gerakan pramuka mempunyai tujuan. Dibentuknya gerakan pramuka bertujuan pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Tolong perhatikan poin ini untuk tujuan dibentuknya pramuka. Ya, yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, beriman, bertakwa, berakhlak mulia berarti orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Selalu menjalankan, diantaranya selalu menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Tolong perhatikan, mungkin ada yang sudah mengalami ketika di SD sering mengadakan atau mengikuti perkemahan. Nah, di dalam perkemahan banyak sekali cobaan. Apakah kalian akan menjadi anggota pramuka yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Diuji terutama pada waktu perkemahan. Kenapa? Di waktu perkemahan, cobaan yang sering terjadi kekurangan air, bahkan ketidakadaan air. Jadi ada alasan tidak sholat karena tidak ada air. Di dalam Islam ada rukhsah, keringanan. Jika tidak ada air bisa tayamum. Jadi jangan sampai kalian tidak ada air, tidak sholat. Bahkan itu sangat jelek sekali, tidak mau antri mendapatkan air. Juga bukan sholat saja, ya, menjaga kebersihan, yaitu dengan melakukan mandi. Jangan lupa, jangan sampai kalian berhari-hari mengikuti kegiatan pramuka tadi, tapi tidak pernah mandi, ya. Sehingga ada ungkapan begini, pramuka pramudi, pramuka cadu mandi, moyok loba dagi, ya. Jangan sampai terjadi ada ejekan seperti itu. Kemudian tujuan dibentuknya pramuka.
Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Nah, di sini ada poin yang kalimatnya mengandung menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Ini tepat sekali di dalam Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi hidup itu jangan memikirkan diri sendiri, tapi harus peduli kepada orang lain sehingga terasa manfaatnya oleh orang lain. Kemudian yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri. Jadi seorang anggota pramuka jangan menggantungkan dirinya kepada orang lain, harus bisa menyelesaikan sendiri. Karena kesuksesan, kegagalan itu ditentukan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya membantu saja, baik orang tua, kakak, guru, dan lain-lain. Yang bisa menentukan kesuksesan adalah dirinya sendiri. Di dalam Islam ada bahasa Arab, ungkapannya begini. Laisal fata may yaqulu ha huwa abi, ha huwa akhi, ha huwa ami, ghairu dzalik, walakin al fata may yaqulu ha huwa ana. Bukanlah pemuda yang mengatakan inilah bapak saya, misalnya presiden, inilah bapak saya bos, inilah paman saya pengusaha orang kaya, inilah kakak saya orang yang sukses. Tapi seorang pemuda atau pemudi yang mengatakan inilah saya yang belum punya apa-apa. Bapak saya kaya, bapak saya presiden, bapak saya sukses, saya belum tentu apa-apa. Sehingga saya harus punya motivasi untuk lebih dari bapak saya, saudara saya. Itulah yang dinamakan pemuda, juga yang dinamakan seorang anggota pramuka yang punya motivasi yang tinggi. Adapun kepedulian terhadap alam sekitar, alam lingkungan, seorang anggota pramuka tidak boleh merusak lingkungan, justru harus melestarikan lingkungan dan memperbaiki lingkungan. Ada tanaman, jangan dirusak, bahkan ditambah. Yang belum ada tanaman apa untuk memperbaiki lingkungan, tambah, ya. Tapi bahannya, tanamannya harus didapatkan secara halal, baik, ya. Kalau dari rumah untuk ditanam di sekolah, minta izin kepada orang tua, walaupun itu tanaman dari orang tua. Baik, calon siswa-siswi SMPN 4 Cipatat yang kakak cintai dan calon anggota pramuka Penggalan di SMPN 4 Cipatat, adapun gerakan pramuka punya landasan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman kepada takwa, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah kakak bahas tadi, yaitu yang selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Tadi sudah disinggung, ya. Peduli terhadap sesama hidup dan alam seisinya, bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain, bahkan alam seisinya. Kemudian berikutnya, ya, landasan prinsip dasar pramuka. Peduli terhadap dirinya pribadi. Jadi jangan sampai seperti lilin, berguna bagi yang lain penerangan, dirinya sendiri hancur, ya.
sama, diri orang lain diperhatikan, diri sendiri juga diperhatikan. Kemudian taat kepada kode kehormatan pramuka. Adapun metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif, ya. Jadi cara belajarnya itu interaktif, saling berhubungan, kerjasama, dan progresif, maju. Itu melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Kemudian belajar sambil melakukan. Jadi bukan teori saja, langsung dilakukan praktis. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Ini tidak kalah pentingnya poin ini, ya. Jadi seorang anggota pramuka harus mau berkelompok, bersosial, harus punya sosial yang tinggi. Jangan antisosial, jangan bekerja sendiri-sendiri. Bekerja sendiri-sendiri sepintar apapun itu tidak akan sukses kalau bekerja kelompok. Ingat filosofi Sapulidi. Kita menyapu kotoran sampah dengan satu lidi tidak akan beres-beres. Tapi kalau satu ikat lidi, itu akan sampah akan bisa disapu, akan bisa dibersihkan. Begitu juga filosofi jari kita. Kita ambil satu barang dengan satu jari itu sulit. Tapi kalau diambil oleh 5 jari, bahkan 10 jari akan lebih mudah. Kemudian seorang anggota pramuka harus mau bekerja sama. Dengan kerjasama, sama dengan berkelompok, maka pekerjaan akan lebih ringan, bahkan lebih cepat. Jadi efektif dan efisiensi waktu yang lebih bagus. Jadi harus efisien dan efektif, ya, akan efisien dan efektif. Kemudian harus mau berkompetisi, harus mau bersaing, bertanding, tapi dengan sehat, secara ilmiah. Jangan saling sikut, saling menjatuhkan, ya, tapi harus mau berkompetisi, harus mau bersaing, bertanding secara sehat, mengerahkan segala kemampuan, bukan kelicikan, ya. Jadi anggota pramuka harus mau berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Poin berikutnya untuk cara belajar interaktif progresif di dalam metode kepramukaan, yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi kegiatan pramuka bukan hanya menarik saja, tapi harus menantang, ada tantangannya, ya. Terutama tantangan untuk otak, untuk kecerdasan otak, IQ, dan kecerdasan emosi, ya. Begitu juga kecerdasan sosial. Jadi harus mencakup untuk IQ, EQ, SQ, ya. Kemudian metode interaktifnya yang progresif yaitu kegiatan di alam terbuka. Nah, untuk kegiatan di alam terbuka, kadang-kadang kita sudah punya tenda, misalnya ketika camping, tapi tenda kita bocor ketika hujan. Itu harus kuat. Kadang-kadang kita harus berada di alam terbuka, baik tidur maupun melakukan kegiatan. Itu harus kita punya imun yang kuat. Maka seorang pramuka harus sehat jasmani dan rohani. Harus selalu menjaga kesehatan supaya imun kita kuat, fisik kita kuat, ya. Kemudian di dalam metode kepramukaan yang interaktif progresif harus ada kehadiran orang dewasa, yaitu seorang pembina, ya, yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Jadi tidak bisa melakukan kegiatan pramuka tanpa bimbingan, tanpa pembina, ya. Itu yang bertanggung jawab. Kemudian harus ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri.
jadi tidak sama. Kakak harap untuk kali ini materi secara daring masa pandemi COVID-19 kakak cukupkan sampai di sini. Untuk materi yang lebih luas ya, nanti kalian akan menerima dari kakak-kakak pembina kalau kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMPN 4 Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekian materi kepramukaan dari kakak pada MPLS tahun 2020-2021. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka.